Shalom teman-teman Cornerstone. Shalom. Selamat sore, shalom. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi anak-anak muda. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama beribadah. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita, sama-sama kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucapkan syukur kami Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan, untuk tuntunan-Mu yang Kau sudah beri kepada kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Kami bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah bersama-sama, untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami buka hati setiap kami Tuhan. Kau hadir, Kau melawat setiap kami. Mari teman-teman, sama-sama yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sama-sama yang mau meninggikan Tuhan, katakan ya, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Dengan lebih sungguh-sungguh katakan, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Oh ya, terutama di dalam hidup
Haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari teman-temanku, aku ajak sore hari ini kita mau berfokus hanya untuk meninggikan Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan karena motivasi apapun Tuhan kami mau menyembah-Mu, tetapi karena kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Sungguh kami merindukan-Mu Tuhan. Mulai angkat pujian, angkat sembah-Mu teman-teman. Aku ajak kita sama-sama buka kedua tangan kita teman-temanku, sebagai tanda kita mengasihi Tuhan, sebagai tanda kita menyerahkan segalanya untuk Tuhan, sebagai tanda kalau kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kami, sebagai tanda kalau kita rindu sama Tuhan. Sore
Terima kasih Yesus. Kami datang di tempat ini Bapa, karena kami mengingat setiap kebaikan yang telah Kau berikan pada setiap kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku mari sama-sama nyanyikan teman-temanku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu. Ku percayakan ada bagiku. Lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, oh, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi, teman-teman, ku katakan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Biar teman-teman menyanyikan lagu ini, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, di hidupku, sungguh hebat Engkau Tuhan dalam hidupku. Sungguh
Sama-sama kita mau membuka hati kita, teman-temanku. Oh, sungguh teramat besar karyamu, Bapa. Kita nggak tahu ke depan akan hari esok itu apa, teman-temanku. Tapi kita yakin dan percaya Allah yang kita punya itu, Dia yang akan selalu memegang kita. Sore malam hari ini, mari sama-sama kita mempunyai rasa kepemilikan kita terhadap Tuhan itu. Oh, kalau kita mempunyai rasa kepemilikan itu, teman-temanku, hari esok itu kita gak akan pernah takut untuk menghadapinya. Oh, ralapatashikana ya ralaba ya ralaba ya. Oh, syakana ya ralaba ya ralaba ralamana ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Oh, kami gak akan pernah takut lagi, Tuhan. Shikabana ya ralamana ya Mari teman-temanku, sore malam hari ini aku mau kita sama-sama, kita mau sama-sama menaruh ketakutan kita di bawah kaki Tuhan.
Mungkin kau datang dari rumah dengan rasa takut yang teramat banyak. Mungkin kita takut akan masa depan kita. Mungkin kita ragu akan masa depan kita. Tapi apabila kita berpegang sama Yesus kita, Dia yang berjanji, Dia yang berfirman, Dia gak akan pernah melepaskan kita. Oleh sebab itu sore malam hari ini teman-temanku, sejenak kita menaruh rasa takut kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama mau berfokus sama Dia. Sebab Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Sebab Engkau yang menyertai kami. Kami punya Allah yang sangat luar biasa. Kami tidak akan pernah takut lagi Bapa. Mari teman-temanku, perlahan kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Nyatakan bahwa kita nggak akan pernah takut lagi untuk menghadapi hari esok. Tak usah ku takut sebab Kau. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lebih sungguh lagi katakan tak usah. Tak usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah kami takut, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Takkan kami takut Bapa. Tak usah ku takut. Ini pernyataan kami pada sore malam hari ini Tuhan. Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku, ku nyanyi haleluya. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, oh perbuatanmu. Kami bersuka cita karenamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita berkata, Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, teman-teman. Haleluya. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan hadir di tengah kita? Lambaikan tangannya, teman-teman. Beri sorak kemuliaan lagi yang semangat buat Tuhan kita. Woo! Percaya Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin, teman-teman. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Setiap kali ada kata anggur baru, tangannya kita ciumkan seperti ini, teman-teman. Bisa? Yang bisa katakan amin. Yang bisa katakan yes. Woo. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, malam ini ya. Malam inilah malamnya Tuhan. Amin. Saat
saat ini dengan penuh berkat akan Tuhan. Yang percaya boleh kita kasih berkat samping kanan kiri kita. Kasih berkat yang banyak buat kanan kiri kita. Amin. Kita berikan kemuliaan paling meriah buat Allah kita, teman-temanku. Kau dan saya diberkati oleh Allah yang sama. Yesus yang sangat luar biasa. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah apa? Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya siapa lepas masuk. Hitungan ketiga. 1, 2, 1, 2, 3, aku dilimpahi karena Allah sanggup. Untuk apa? Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat-Mu Tuhan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Boleh sama-sama angkat kedua tangan kita, teman-temanku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerah-Mu Tuhan yang melompat sangat besar bagiku. 1, 2, 3, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang diberkati, kita tepuk tangan di atas kepala kita, teman-temanku. Lebih tinggi lagi buat Allah kita. Angkat tanganmu. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Kurang tinggi anak-anak muda. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Boleh lebih tinggi angkat tangan buat Tuhan kita. Dan kedua tangannya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sekarang tepuk tangan dulu buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Yes. Karena Allah sanggup. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ku diberkati, Yesus. Amin. Sekarang boleh senggol kanan kirinya. Katakan, ayo lompat lagi yang tinggi buat Allah kita. Siapa yang siap melompat buat Allah kita? Boleh lambaikan tanganmu, teman-temanku. Kembali kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Are you ready? Sama-sama kita nyanyi, teman-temanku. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
Siapa yang percaya lawatan Tuhan penuh atas setiap kita? Boleh kita tepuk tangan lagi buat Allah kita. Tinggi-tinggi buat Yesus. Dia Allah yang sanggup menolong kau dan saya, teman-temanku. Yang tinggi buat Tuhan Yesus, katakan kami rindukan. Belum semua, angkat tanganmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kami menaikkan pujian kami Tuhan. Lompat teman-temanku. Tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami. Sebentar kami mau memberikan Tuhan sebagian dari berkat yang Engkau sudah beri kepada kami. Kami memberi dengan bersuka cita. Kami sungguh berharap Tuhan persembahan kami ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari teman-teman yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap komunitas ini bisa menjadi tempat untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi kontak PIC yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk informasi jadwal BYC di tiap wilayah, kalian dapat menghubungi tim follow up sepulang ibadah. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang gak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation.
Tuhan. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, aku undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama kita mau membuka hati kita lebih lagi. Kita jadikan Tuhan Yesus yang terutama di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau cukup Tuhan untuk setiap kami. Devotion, and there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trials, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation. Oh, and this hope will never fail. Yes, heaven is our home. Through every storm, through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yes, everything I need. Yes, Christ is enough for me. Christ, you're enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama aku ajak kita angkat tangan kita, katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Kembali katakan, I have decided. I have decided to follow. We won't turning back. No. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turn. The cross before me. The world behind me. No turning back. No
Everything I need, It's all in you. everything I need. Christ is enough for me. Christ is. Sama-sama angkat kedua tanganmu teman-teman. Katakan everything we need is in you, Lord. Is in you. Everything I need, I have decided. We have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the road behind me. We forever with you, enough for me. Enough for me, God. Enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. There's no No turning turning back. Ayo kita sama-sama angkat tangan kita teman-teman. Decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back. No turning back. No turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back. No turning back. Kita sama-sama mau kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat malam Tuhan, selamat malam Yesus. Kami bersyukur Bapa, kalau hari ini kami boleh Kau izinkan untuk berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami sudah memilih Tuhan untuk mengikuti Engkau dan kami gak mau kembali Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Kau urapi Tuhan hati setiap kami. Tutup bungkus kami Tuhan, supaya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan boleh masuk ke dalam hati kami, boleh berakar kuat dan boleh berbuah Bapa di dalam hati setiap kami. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu semua berasal dari Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Nah, sebelum duduk, aku mau kita sama-sama angkat tangan kita, bisa kan? Angkat tangan kita. Kita lambaikan dong. Ke kanan dan ke kiri. Kasih salam buat teman-temannya. Halo semuanya. Oke, teman-teman boleh duduk, silakan. Shalom Cornerstone. Shalom. Sekali lagi ya. Shalom Cornerstone. Oke, mungkin kalian lebih sering dengerin suara aku ya daripada orangnya. Jadi karena ini baru pertama kali, aku mau memperkenalkan diri dulu ke kalian. Namaku Cindy dan aku melayani di sini lebih sering di bidang sosial media. Jadi mungkin kalian lebih sering dengerin suaraku di sosmed, dan teman-teman yang belum follow bisa follow Instagram kita ya di @iamcornerstones. Nah, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan hari ini, aku mau tanya sedikit. Kalian pernah tahu ada permainan namanya Never Have I Ever? Tahu nggak? Tahu? Yang tahu boleh angkat tangan dong. Iya, oke, thank you. Nah, nanti aku akan menanyakan beberapa pertanyaan ke teman-teman ya. Teman-teman boleh jawab dalam hati, tapi aku lebih senang kalau kalian bisa angkat tangan sih ya, gitu. Oke, pertanyaan pertama buat pemanasan. Iya, nungguin ya. Never have I ever dijauhin orang lain padahal gak salah. Siapa yang pernah dijauhin orang lain padahal gak salah? Aku angkat tangan, aku pernah nih. Pernah dijauhin orang lain, gak tahu alasannya kenapa tiba-tiba ya besoknya gak ditemenin gitu aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Never have I ever dibalik sekarang ngejauhin orang lain padahal kita gak tahu alasannya apa. Aku mengaku dosa dulu, aku juga pernah ngejauhin orang lain padahal aku gak tahu alasannya apa gitu. Gak kenal juga enggak, tahu orangnya juga enggak, tapi karena dibilangin dia itu kayak gini loh, kamu gak usah deket-deket. Akhirnya aku ikut deh gitu. Pertanyaan ketiga. Never have I ever ngerasa kalau ada yang gak suka sama kita. Siapa yang pernah ngerasa kalau orang lain itu kayaknya ngejauhin kita deh. Kayaknya orang lain itu gak mau dekat-dekat sama kita padahal kita juga gak tahu alasannya kenapa. Aku pun pernah mengalami hal ini. Kalau aku balik buat pertanyaan terakhir, never have I ever ngerasa gak suka atau jengkel sama orang lain. Pernah dong. Wah, yang ini kok angkat tangannya lebih tinggi gitu ya. Kayaknya pernah banget gitu ya gak suka. Ya oke lah gitu. Tapi yang aku mau sampein waktu kita ngerasa jengkel, ngerasa gak suka. Kalian inget gak? Aku yakin kita semua di sini pasti sering mendengarkan entah dari Reels di Instagram, entah dari TikTok, mungkin yang main TikTok teman-teman, atau mungkin dari para pembicara yang di hari Minggu maupun di hari Sabtu, ataupun di hari Senin mungkin waktu BYC. Aku yakin pasti ada satu kali at least kita itu dapat firman tentang orang Kristen itu harusnya mengampuni gitu. Orang Kristen itu harusnya mendoakan musuh mereka. Tapi ya kita tahu gitu. Kita semua tahu di sini emang bisa segampang itu. Emang bisa semudah itu kita ngomong jadi orang Kristen itu kamu harus bisa ngampunin orang. Jadi orang Kristen itu kamu harus bisa mendoakan orang. Meskipun orang itu jahat sama kamu. Aku percaya kita semua di sini ya itu proses yang harus kita lalui sehari-hari gitu. Untuk masalah mengampuni musuh dan mendoakan mereka.
Nah, ngomong-ngomongin soal mengampuni musuh dan mendoakan mereka, ada satu tokoh di Alkitab yang hari ini mau aku sharingkan ke kalian. Tokoh ini muncul cuman sekali 2 kali. Setelah itu nggak terlalu disebutkan lagi gitu. Namanya adalah Ananias. Ada yang tahu mungkin? Aku mau ceritain dulu ya, siapa Ananias ini gitu. Jadi Ananias ini sebenarnya dia ada di dalam perikop waktu Saulus mau pergi ke Damsyik. Jadi pertobatan Saulus, kisah pertobatan Saulus. Ada seseorang di dalam perikop itu bernama Ananias, yang mungkin kita nggak sering notice gitu. Yang mungkin kita nggak sering perhatikan. Karena ya di perikopnya aja tulisannya kisah pertobatan Saulus gitu. Main karakter di perikop itu Saulus. Tapi hari ini aku mau ceritain tentang Ananias ini. Kita buka dulu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Mungkin ada teman-teman yang mau buka, aku tunggu. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. Oke, buat yang sudah nemu atau yang belum nemu, harusnya ada di layar. Kita baca bareng-bareng ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi seperti yang kita tahu di ayat ini, kita tahu kalau Saulus itu bukan orang sembarangan, teman-teman. Jadi Saulus yang waktu itu belum jadi Paulus ya. Saulus, dia bukan orang sembarangan. Kenapa bisa aku simpulin kayak gitu? Karena dia bahkan orang yang bisa menghadap imam besar secara langsung buat minta surat kuasa. Kalau teman-teman mungkin di sini belum tahu, surat kuasa itu berarti kalau kita dapat surat kuasa, misal aku minta surat kuasa ke temanku, Mawar gitu ya. Mawar, aku buatin surat kuasa dong gitu atas namamu. Berarti apapun yang aku lakukan itu akan merepresentasikan Mawar gitu. Apapun yang aku melakukan atas nama Mawar. Dan di sini Saulus punya kuasa, punya jabatan yang cukup tinggi sehingga dia itu bisa minta surat kuasa langsung dari imam besar. Tetapi kalau kita baca selanjutnya ya, aku singkat cerita. Dia dalam perjalanannya dia setelah dapat surat kuasa itu, dia on the way gitu kan. Dia pergi mau ke Damsyik, tapi di tengah jalan dia ketemu sama Tuhan. Dia ketemu Tuhan dalam suara dan cahaya. Jadi dia kena cahaya yang menyilaukan gitu. Dan dia dengar langsung suara dari Tuhan. Padahal kalau kita baca di beberapa sumber gitu ya teman-teman, pada zamannya Saulus ini, Tuhan itu sudah nggak lagi berbicara secara audible. Jadi di zamannya Saulus ini ya, baru Saulus ini lagi setelah nabi-nabi di perjanjian lama gitu. Tuhan berbicara langsung, jadi kita bisa dengar secara langsung di telinga. Singkat cerita dia ketemu Tuhan, selama 3 hari dia jadi buta, sampai harus dituntun sama temennya yang berangkat bareng sama dia buat pergi ke kota di mana Tuhan sudah tunjuk gitu. Kamu pergi ke sini ya gitu. Oke, dia ikut. Paralel dengan itu, selama 3 hari Saulus gak bisa lihat. Tuhan juga ngomong sesuatu ke Ananias. Tuhan ngomong sesuatu ke Ananias. Tuhan bilang gini, kayak Ananias,
aku minta ke Saulus ya, dia ada di kota ini, di tempat ini, di rumah ini. Kamu ke sana, kamu doain dia, tumpang tangan supaya dia tuh bisa melihat lagi. Bisa bayangin gak? Kita punya orang yang kita gak suka. Misal aku gak suka sama si Mawar ini. Terus Tuhan tiba-tiba bilang gini, Cindy, kamu ke rumahnya Mawar sekarang. Dia lagi ada masalah, kamu coba doain dia. Karena kalau kamu doain, nanti masalah dia bisa akan selesai gitu. Padahal Mawar ini mungkin di kampus, di kantor, mungkin ya Mawar ini udah nyakitin kita gitu. Entah ngefitnah lah, entah apalah. Ya, yang dirasakan kira-kira apa gitu. Mungkin Ananias di situ ngerasa takut. Saulus ini bukan cuma menganiaya loh, dia juga membunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang kayak Ananias, dia membunuh orang-orang itu. Mungkin dia juga marah. Mungkin waktu itu kalau kita kondisikan di saat ini ya, mungkin Ananias akan bilang, Tuhan, Saulus ini udah ngebunuh saudara jauhku. Dia ini udah nyakitin teman-temanku. Kenapa aku harus ke sana? Kenapa aku harus menyembuhkan dia? Padahal dia udah nyakitin aku, nyakitin orang-orang yang percaya sama engkau segitunya. Tapi aku mau kasih tahu ke teman-teman, ketika kita tertanam, ketika kita melekat pada sumber yang tepat, ketika kita kenal sama Tuhan kita akan tahu gitu, ketika Tuhan minta sesuatu ke kita, sesuatu yang mungkin mustahil buat kita lakukan, atau mungkin bukan mustahil, sesuatu yang gak mau kita lakukan bahkan. Kita akan tahu gitu, kalau Tuhan yang minta, Tuhan yang akan jalan bareng sama kita. Kalau Tuhan yang minta, Tuhan yang akan ada bersama-sama dengan kita. Nah, apa yang terjadi ketika kita kenal sama Tuhan kita? Aku masuk di poin yang pertama ya teman-teman. When we know, we trust. Ketika kita kenal, ketika kita tahu siapa Tuhan kita akan bisa percaya. Kita akan bisa taat. Ananias pun begitu, waktu awal dia diminta sama Tuhan buat kamu pergi ke sana ya gitu. Yang dilakukan pun nggak langsung iya Tuhan gitu, langsung jalan. Nggak juga. Kita baca sama-sama ya, di Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 14. Ini yang Ananias jawab ke Tuhan. Aku bacain aja ya buat kalian. Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 14. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Kita bayangin waktu Ananias ngomong ini ke Tuhan. Mungkin dia pun mau nolak Tuhan, mau mempertanyakan ini ke Tuhan, mungkin dia awalnya juga takut gitu loh, orang Tuhan yang suruh gitu kan. Cuman ya yang dilakukan oleh Saulus ke saudara-saudaranya, yang dilakukan oleh Saulus ke keluarganya, itu
sakit itu buat dia. Mungkin sedih itu dia waktu dia mendengar Tuhan tuh minta dia buat ke Saulus dan menyembuhkan Saulus gitu. Sampai akhirnya dia bilang ke Tuhan kayak, orang ini tuh udah nyakitin banyak orang Tuhan. Banyak orang yang percaya sama Engkau tuh udah disakitin sama dia, dan dia sekarang datang ke sini mau nyakitin kita semua secara legal. Dia punya kuasa, dia bisa melakukan apapun yang dia mau ke orang-orang yang percaya sama Engkau. Sama kayak kita. Di kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin ada gitu. Tadi seperti yang aku tanya di awal, kita ada nggak suka sama orang, kita ada nggak disukai sama orang, entah tahu alasannya ataupun enggak. Tapi apa sih respon kita ketika Tuhan minta kita, ayo kamu ke sana, coba datengin orang itu, coba doa bareng dia, coba doain dia gitu. Dia punya masalah gitu. Mungkin kita dalam hati mikir ya, Tuhan, aku ini kalau ke sana bisa mati gitu. Aku ini kalau ke sana, kalau aku pergi ke Saulus, aku mungkin gak bisa pulang lagi gitu loh. Aku mungkin gak bisa ketemu sama saudara-saudaraku yang lain yang ada di tempatku sekarang ini. Meskipun aku lolos pun, ya sebenarnya aku gak mau. Buat apa? Dia udah nyakitin kita. Mereka udah memfitnah kita mungkin. Buat apa aku datang ke mereka dan mendoakan mereka? Tapi aku mau sama-sama kita belajar dari Ananias. Kita sama-sama lihat responnya dari Ananias apa ketika Tuhan sudah bilang gitu, Ananias, aku mau kamu kesini karena rencanaku untuk Saulus ini kayak gini. Kalau kita baca secara lengkap, Tuhan jelasin gitu. Tuhan bilang. Dan setelah itu, yang dilakukan Ananias apa? Kita baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 17, di bagian kalimat awal aja. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Respon Ananias waktu itu, dia nggak menyangka lagi, Tuhan pakai orang lain aja ah. Aku nggak mau. Tuhan jangan aku ah. Aku takut, aku nggak bisa balik lagi. Yang dilakukan Ananias waktu itu cuman bergerak. Yang dilakukan Ananias, dia berjalan ke rumah itu, dia masuk ke rumah itu. Tanpa dia tahu di dalam situ ada beberapa orang, tanpa dia tahu di sana itu mereka udah siap-siapkah mau bunuh dia setelah Saulus nanti di matanya yang ditutup, yang buta itu dibuka lagi. Tanpa dia tahu apa yang akan terjadi sama dirinya ketika dia memutuskan buat percaya sama Tuhan. Dari sini kita belajar kalau Tuhan itu ketika dia minta kita sesuatu, ketika dia minta kita buat melakukan sesuatu hal yang mungkin gak mau kita lakukan, yang mungkin mustahil buat kita lakukan, Tuhan itu punya tujuan. Dan yang paling penting,
ketika kita diminta untuk pergi ke suatu tempat yang asing buat kita, yang menakutkan buat kita. Tuhan itu akan berjalan bersama-sama dengan kita, bersebelahan, side by side, berdampingan. Kita nggak akan diminta kayak, oke, Ananias kamu ke sana ya. Habis itu ya udah, aku nggak peduli kamu nanti ngapain di sana. Pokoknya aku minta kamu kayak gini. Hasilnya apa ya nggak tahu nanti kamu gitu. Nggak kayak gitu Tuhan kita. Tuhan kita akan jalan bareng. Ayo ke sana bareng. Karena ada rencana yang sudah aku punya buat kamu dan buat orang yang mungkin kamu gak suka itu. Yang mungkin kamu benci. Yang mungkin udah menjengkelkan kamu. Yang mungkin udah memfitnah kamu. Tuhan pun punya rencana gitu buat orang itu. Kita masuk di poin kita yang kedua. When we know, we follow. Ketika kita kenal, ketika kita tahu siapa Tuhan kita, ketika kita kenal gitu sama siapa Tuhan Yesus itu dalam hidup kita akan mengikuti teladannya, kita akan follow. Di kisah Ananias ini kita tahu sendiri gitu. Tadi aku cerita di awal, Saulus itu udah membunuh banyak orang. Kalau aku ada di posisi dia, aku mungkin mikir gitu, ya Tuhan dia layak lah gitu. Dia layak lah jadi buta. Dia layak lah gak bisa lihat gitu. Orang dia sebelum ini udah membunuh berapa orang. Orang dia sebelum ini udah nyakitin aku gitu. Dia mau kecelakaan lah. Dia mau jatuh lah, kena apa. Mungkin kita mikir ya it's fair gitu. Mungkin itu karmanya. Tapi di sini Ananias gak memaksakan apapun yang jadi egonya dia. Ananias memilih buat menjalankan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dalam hidup Saulus juga. Kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 17, lanjutannya yang tadi ya teman-teman. Aku bacain buat kalian aja. Yang tadi kan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Selanjutnya, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Seperti yang Tuhan minta ya, dia minta buat ditumpangkan, Ananias menumpangkan. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Wow. Ananias gak cuman menumpangkan tangan, gak cuman mendoakan sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Tapi ada satu kata di sini yang aku highlight. Dia bilang, Saulus saudaraku. Ananias waktu itu gak cuman mengesampingkan egonya dia gitu. Waktu lihat Saulus di situ diceritakan dia itu 3 hari 3 malam gak makan gak minum, dia hanya berdoa. Mungkin dia udah dalam kondisi yang lemah gitu. Dan kalau mau Ananias waktu itu bisa aja loh. Entah ditendang kah itu Saulus. Entah dipukul lah dia. Karena ya yang dilakukan Saulus ke keluarganya, ke saudara-saudaranya itu
Gak lagi menganiaya, gak lagi menyakiti, tapi membunuh. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mungkin dia layak gitu. Mungkin Ananias merasa layak. Tapi yang dilakukan Ananias apa? Dia mengesampingkan egonya gitu. Dia sudah mengesampingkan egonya, dia memberikan lebih. Dia memberikan kasih Tuhan itu lewat dirinya. Dia meneladani Tuhan Yesus. Dan hasilnya apa? Hasilnya apa? Kita tahu Saulus akhirnya namanya berubah menjadi Paulus. Dan dia jadi rasul Tuhan yang luar biasa. Dia memenangkan banyak jiwa. Kadang kita sebagai manusia teman-teman, kita gak perlu bohong lah ke diri kita sendiri. Aku pun begitu. Terkadang kita, Tuhan minta melakukan apa yang baik aja. Kita masih kayak, aduh Tuhan jangan aku lah. Enggak dulu gitu. Enggak dulu lah Tuhan gitu. Yang lain aja dulu. Tapi aku mau sama-sama ajak kita gitu. Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Orang-orang yang menjengkelkan buat kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, kita kenal sama Tuhan kita. Orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup kita itu, aku kasih tahu ya, gak akan berkurang. Orang-orang yang bikin kita naik darah, orang-orang yang bikin kita sakit hati, itu gak akan berkurang. Yang ada malah mungkin bertambah, tambah banyak gitu. Sama kayak waktu kita dibilang kalau kita minta ke Tuhan supaya kita bisa sabar, ya Tuhan akan kasih orang-orang yang bikin kita gak sabaran. Itu. Ketika kita kenal sama Tuhan, orang-orang menjengkelkan di hidup kita itu mungkin tambah banyak. Tapi respon kita terhadap orang-orang itu yang akan berubah. Karena Tuhan datang ke dunia bukan buat jadi hakim. Tuhan datang ke dunia waktu itu nggak bilang kayak, oke, kamu berdosa, mati. Nggak gitu. Nggak kayak gitu. Tuhan datang ke dunia buat kita semua. Dia mati di kayu salib supaya kita bisa punya hubungan lagi dengan Bapa. Tuhan minta kita sama dengan yang Tuhan lakukan. Tuhan mau kita di dunia ini pun gak jadi hakim, tapi jadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi Ananias yang lain gitu. Yang bisa memberikan kasih, yang bisa memberikan pengampunan, bahkan menganggap orang yang menjengkelkan itu adalah saudaranya. Selama kita hidup, pasti ada orang-orang yang akan menyakiti kita. Selama kita hidup, pasti ada orang-orang yang menjengkelkan buat kita. Tapi kita mau belajar buat tetap taat. Kita mau belajar buat percaya sama Tuhan. Kita mau belajar buat mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena gak ada manusia di dunia ini yang terlalu berdosa sampai gak bisa menerima kasih Tuhan lagi. Respon kita untuk mengasihi,
respon kita untuk mengampuni mereka, dan bahkan mendoakan mereka, itu selamanya akan jadi sebuah proses yang gak gampang buat kita lalui. Tapi kita punya Tuhan. Dan Tuhan yang sama, yang ada bersama-sama dengan Ananias, itu ada bersama-sama dengan kita. Dan Tuhan yang sama akan jalan bersama-sama dengan kita. Sebelahan. Gak mendului, gak di belakang kita biar kita duluan nih yang maju, gak kayak gitu. Tapi sebelahan. Jalan bareng Tuhan. Sebelum aku menutup, sebelum masuk di kesimpulan, teman-teman Praise and Worship mungkin bisa ke depan. Aku mau sharing sedikit. Ya, sekarang kan aku udah kerja nih teman-teman. Aku mau cerita tentang kisah dulu waktu aku masih SMA. Waktu SMA kelas 10 nih ya, aku baru beberapa minggu masuk ke sekolah. Tiba-tiba ada satu anak di kelas lain yang seangkatan sama aku. Kebetulan dia anak baru di SMA, jadi SMP-nya itu nggak sama. Jadi kita beda SMP tapi satu SMA, dia baru gitu. Dia datang masuk, tapi yang lucu adalah, mungkin salah ya, mungkin nggak lucu. Tapi yang menyedihkan adalah, yang bikin aku sedih, waktu aku satu waktu masuk ke dalam kelasnya dia. Anak ini cewek ya, dia lagi nangis di kursi di pojok depan kelas, dan gak ada satupun orang yang datang di sebelahnya. Kenapa aku bisa simpulkan kayak gitu? Karena ya aku lihat sendiri, orang kalau nangis kan ininya gerak kan ya, pundaknya, badannya itu kan gerak. Kalau dia nangisnya keras atau mungkin ya dia sangat sedih gitu lah, sampai nangisnya tuh sampai gerak semua badannya. Tapi waktu itu di kelas itu satu pun orang nggak ada yang datang ke dia. Awalnya aku pun nggak datengin dia. Awalnya aku cuman masuk ke kelas karena aku kebetulan waktu itu mau ketemu sama temanku. Aku masuk ke kelas, aku ngobrol sama temanku, jam istirahat udah habis. Pas sebelum aku keluar, ya aku merasa Tuhan minta aku buat datengin anak itu. Kamu coba datengin dia gitu. Tanya dia kenapa. Posisi aku gak kenal. Datanglah aku ke orang itu kan. Kamu kenapa? Aku tanya gitu. Yang dia lakukan tahu gak responnya apa? Dia gak kenal aku juga kan. Dia gak kenal aku gak kenal dia. Dia lagi nangis, aku datengin gitu kan. Tiba-tiba aku tanya, kamu kenapa? Yang dilakukan dia apa? Dia cuman lihat aku, karena dia kan duduk, posisinya aku berdiri ya. Dia lihat atas. Udah gitu aja. Dia gak ngomong apa-apa. Dia gak bilang gak apa-apa. Kalau dia bilang gak apa-apa gitu kan mungkin aku oke gitu, aku balik ke kelas. Enggak, dia cuma ngeliatin terus nunduk lagi. Posisi jam istirahat sudah habis, jadi aku harus kembali gitu kan. Cindy yang dulu itu
bukan Cindy yang sepeduli itu. Kalian ingat di awal tadi kita main Never Have I Ever? Waktu aku tanya, aku bilang ke kalian pernah nggak dijauhin orang tanpa alasan? Aku angkat tangan, ya kan? Aku sebelum ketemu anak ini, sebelum ketemu temanku ini, aku pernah dijauhin orang tanpa alasan. Dan sekarang aku melihat dia sedang dijauhi dan aku nggak tahu alasannya apa. Dalam hati, aku udah mencoba kompromi lah. Tuhan, aku udah coba tanya nih sekali, diliatin doang. Cindy yang dulu ya daripada aku dijauhin sama teman-temanku yang lain di kelas itu maupun di kelas lain, ya mending aku nggak usah dekat-dekat juga dong sama orang ini. Ngapain? Tapi waktu itu Roh Kudus ingetin aku gitu. Waktu dulu kamu dijauhin sama orang, kamu ngerasa gak fair. Karena ya yang lain akhirnya ngikutin ngejauhin kamu gitu. Apa kamu mau ngelakuin hal yang sama ke orang ini? Kamu tahu loh rasanya gimana dulu. Akhirnya singkat cerita, sejak saat itu aku terus tiap jam istirahat datang ke temanku yang satu ini, dan dia dengan segala macam permasalahannya akhirnya dia bisa memutuskan untuk dia nggak jadi mau bunuh diri. Waktu kita tertanam di sumber yang tepat, ketika kita melekat pada Tuhan, di saat itu aku percaya kita juga kenal sama siapa Tuhan kita. Kita akan tahu kira-kira apa sih yang dia lakukan kalau ada kejadian seperti ini, kalau ada kejadian seperti itu. Dan ketika kita tertanam, hasilnya kan kita pasti mau berbuah. Sebelum berbuah, ada proses yang harus kita lewati. Dan proses itu, aku kasih tahu ke kalian ya, proses itu nggak nyaman, nggak enak, dan mungkin kadang membuat kita mau berhenti. Udahlah, daripada mendingan udahlah aku nggak usah ikut lagi. Tapi kita mau belajar buat kita mau taat, kita mau percaya sama apa yang sudah Tuhan taruh buat kita, dan kita mau mengikuti teladan Tuhan gitu. Gak akan mudah, kayak tadi aku bilang, gak akan gampang buat kita lewatin itu. Tapi pasti bisa. Pasti bisa. Karena kita akan jalan side by side. Kita akan jalan bersebelahan sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan meninggalkan kita. He will never leave you alone. Siapa di sini teman-teman yang mau semakin melekat, mau semakin dekat dengan Tuhan? Lambaikan tangan. Kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur boleh melewati hari-hari kami Tuhan bersama dengan Kau.
sehingga kami boleh sampai di titik ini Bapa hari ini. Kami percaya setiap proses yang kami lalui itu kami akan lalui bersama dengan Engkau Tuhan. Dan setiap proses yang akan kami lalui ke depannya, kami percaya akan bisa kami lalui Tuhan. Karena kami tahu Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami Bapa. Meteraikan firman ini Tuhan di dalam hati setiap teman-teman yang ada di tempat ini. Biar kami boleh belajar Bapa buat setiap harinya. Kami boleh belajar untuk terus percaya. Kami mau belajar untuk terus mengikuti Engkau Tuhan. Karena kami tahu ketika kami mengikut Engkau, ketika kami percaya sama Engkau, kami tahu tujuan akhir kami pasti akan berbuah Tuhan. Dan buah itu pasti bisa akan dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Mari kita bangkit berdiri. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang indah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan
kami telah memuji dan menyembah-Mu. Biarlah pujian dan penyembahan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, Kak Cindy Tuhan, yang mengingatkan kepada setiap kami, supaya kami bisa lebih tertanam lagi di dalam-Mu. Biarlah kami semakin kuat berakar di dalam-Mu, sehingga kami bisa bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, pimpin kami, dan kami mau berjalan selalu bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kak Cindy Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, buatlah berhasil, dan biarlah bisa menjadi berkat dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk pelayan-Mu pada malam hari ini Tuhan. WL, singer, choir, pemain musik, soundman, multimedia, SM, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan Cornerstone pada malam hari ini. Berkati mereka Tuhan, apapun yang dikerjakan, Engkau juga buat berhasil. Dan berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berikan kekuatan selalu pada mereka, berikan kesehatan yang selalu prima. Berkati pekerjaannya dan sekolahnya Tuhan, supaya mereka bisa menjadi impactful generation dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk gereja kami, Gereja Betani Indonesia ini Tuhan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, kami semakin tertanam, semakin mengenal Engkau lebih lagi. Berkati juga Cornerstone, ibadah youth kami Tuhan, biarlah semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami juga bersatu hati Tuhan, berdoa untuk gembala kami, Pak Aswin Tanusa Putra, dan youth pastor kami Kopili Tuhan. Berikan hikmat yang selalu baru daripada-Mu, supaya beliau bisa memimpin kami semakin hari menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, semakin mengenal Engkau, dan bisa menjadi impactful generation. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Urapi setiap kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertemukan kami sepanjang minggu depan lagi Tuhan, di hari Sabtu dengan semangat yang baru, supaya kami semakin memuji dan menyembah-Mu dengan semangat yang lebih baru, dan kami siap untuk menjadi generasi-generasi penerus bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Syaralah Bapak. Teman-teman yang terkasih, angkat kedua tangan. Syaralah Bapak. Syaralah Bapak ya. Syaralah. Teman-teman yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang senantiasa menyertai, melindungi, membimbing, dan memberkati-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah terima berkat katakan amin.
depan.